Gue waktu itu di Eastern Promise kan barbar orang bule gitu kan. Kemang ya. Dan itu kan banyak orang Inggris gitu. Bener. Nah gue ngumpul sama sepupu gue nih dan kita kayak udah lama gak ketemu. Jadi kita berisik lah ketawa-ketawa. Nah dia kayak meeting. Terus dia gebrak meja gitu. Hey come on man. Apa gitu. Pokoknya dia ngebentak kita lah gitu. Gue bilang lah lu aja dulu ngejajah men. Maksudnya kayak gue cuma berisik di bar. Lu kan udah rempah-rempah kakek gue gitu. Kenapa? Ya udahlah maksudnya gitu loh ya kan. Kenapa sih orang di bar nggak bisa sabar? Ya Masa gitu aja. Itu kan baru nggak harus barbar gitu ya. Yaelah. Itu maksud gue. Harus paham konteks gitu Iya. ya. Sebelum gua mulai cerita ini true story nih. Jadi gua nggak mengada-ada. Takutnya nanti lu dibuat-buat tuh supaya bisa komen kayak gini. Enggak. Tapi ini intinya tadi gua lihat reels gua. Jadi ngelewatin soal ternyata kita tuh kalau ke Mekah atau Madinah, terutama ke Mekah ya, itu tuh ternyata banyak spot-spot yang kita nggak tahu. Kayak lu belum pernah ke masjid Abu Bakar As-Siddiq kan, yang dimana itu tadi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq tapi dijadiin masjid. Iya. Belum pernah kan? Terus habis itu ada satu lagi ternyata deket Raudhoh gitu, ada satu pintu yang dimana kita bisa ngelihat Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini Madinah berarti kalau di Raudhoh. Mekah. Iya. Raudhoh Madinah. Kalau nggak salah rumahnya Abu Bakar tuh di Mekah tapi masjidnya itu di Madinah kalau nggak salah. Iya tapi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di sana di Mekah kan. Di Mekah iya. Nah di Masjid Nabawi itu ada satu spot, pokoknya kalau nggak salah pintu 22 kalau nggak salah tuh. Dan selama ini tuh orang ngelewatin aja. Ternyata itu adalah sebuah museum di mana kita bisa melihat Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah jadi si tour guide ini, maksudnya si influencer ini menginformasikan itu. Cuma dia tuh ada ngomongin soal gila ini Al-Quran dijahit pakai tangan dari ayat pertama sampai ending gitu. Iya. Wah gila ya, bayangin ya. Nah dia ngomong kata gila di situ. Gila ini Al-Quran. Nah sehingga itu tuh ada orang yang komentar gini, Bang mohon maaf bang, tolong jaga adabnya karena lu sebagai influencer harus menginformasikan soal adab. Lu kan ngomongin Al-Quran, jangan pakai kata gila, harusnya Masya Allah, Tabarakallah atau apapun itulah gitu. Gue lupa tadi komennya gimana. Ada satu orang komen begini, gue ingat banget lu coba. Lebay lu, gitu aja dikomenin gitu satu orang. Dan si orang ini ngomongnya nulisnya panjang banget soal adab, dia balasnya gimana tuh? Nyet, lu lihat dong soal ini dong, gue tuh ngasih tahu yang baik. Kan dia pakai nyet juga tuh di situ. Berarti kan dia sama aja. Nggak, maksud gue gini, intinya adalah kadang-kadang kan dari semua komen cuma dia yang bermasalah dengan itu kan. Yang lain kayak biasa aja. Even gue yang nonton pun kayak ya udah. Biasa aja, Karena berarti orang yang komen kayak gitu terus tiba-tiba dia marah, berarti hari-hari dia tuh selalu diingetin soal adab sampai dia enek, tau gak lu? Kayak dia tuh enek aja, kayak adab-adab, tiba-tiba dia karena sok paling beradab gitu ya. Dia komen, bang jaga adab lu bang. Nah tiba-tiba ada satu orang, lebay lu. Nyet, langsung marah dia. Nah berarti kan hari-hari dia tuh saking eneknya dikomenin soal adab sampai dia harus mencurahkan soal beradabnya dia ke orang lain, ke influencer. Begitu dia diserang soal itu, egonya langsung kena gitu. Kena egonya. Nah berarti memang sejauh ini ya kalau kita dapat komen hate dari netizen itu, misalkan Bang Kemal lu gak lucu, sebenarnya tiap hari dia dikatain gak lucu. Oh lo ke situ. Nggak bercanda. Emang gua gak lucu. Iya. Baru nangkep gue. nih. Gue tadi bingung kenapa lu mulai dengan cerita Mekah. Ternyata lu ke arah. Gue tadi udah ngomongin apa ini cerita Nabi lagi abis ini ya. Maksud gue kayak udah kayak Ramadan lagi nih abis itu. Sebenarnya gue tadi kan kita waktu Ramadan ada utang, belum ngomongin di umroh ada kejadian ajaib nggak? Yaudah deh biar makin seru deh. Influencernya siapa deh? Gua save sih tapi nah tapi intinya gitu. Maksudnya waktu itu Bang Adere pernah datang ke sini. Gue pernah cerita nggak ya? Jadi intinya adalah kalau orang yang suka menyalurkan emosinya via komentar di Instagram, itu berarti selama ini dia itu tidak punya tempat untuk mencurahkan emosinya dia. Misalkan let's say lu di kantor gitu ya. Di kantor lu ditekan sama bos lu, sama klien lu gitu-gitu. Pusing sampai rumah, bini lu juga marah-marah, sehingga lu tuh nggak bisa curhat kemana-mana, karena semua orang ini posisinya nge-pressure lu kan, sehingga dia tuh merasa
anjing hidup gue hancur banget ya, gue dimarahin bos gue dimarahin bini gue, rusak banget hidup gue. Nah ngelihat influencer bahagia, dia nggak mau ada orang lebih bahagia, maksudnya kayak kalau hidup gue rusak, hidup lu harus rusak juga. Oke. Nah makanya dia komentar, ini ada Fajar ya, enggak bukan? Morat ya? Bukan Morat, udah mau nyampe. Ada tamu nanti kita episode selanjutnya. Tapi itu intinya. Dan sebelum lanjut gue syuting sambil ngisep foam biar diajak ke Coachella nggak apa-apa ya. Anak banget nih foam iced tea nih, gila. Udah lewat itu juga sih. Udah lewat ya. Uus yang berangkat ke sana ya. Siapa tahu Coachella tahun depan. Kan Coachella tiap tahun ada. Bener. Ya, siapa tahu. Uus sama bininya Kartika ke sono ya, sama Reza Arab sama Rachel V-nya. Nah, jadi kita lanjut lagi soal Ya gue ngerti maksud lu. Netizen yang suka hate comment adalah orang-orang yang kurang tempat untuk menyalurkan emosi sehari-hari. Iya, jadi sebenarnya kalau nge-counter mereka itu cukup balas dengan kenapa sih bro, lu kurang curhat ya, lu butuh teman curhat. Gue ayo curhatin sama gue. Sebenarnya gitu doang. Iya. Sebenarnya itu tadi sih internet tadi menurut gue. Iya. Karena sebenarnya lagi orang tuh haus validasi semua sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kayak iya benar. Semua orang tuh merasa lebih berilmu daripada orang lain menurut gue sekarang. Iya benar. Kayak kan influencer kan emang udah pasti awareness-nya lebih tinggi lah daripada dia gitu maksudnya. Cuman kok ada irinya menurut gue. Ada sedikit mungkin ya. Ada iri untuk kayak netizen itu ya. Ya Tuhan, misalnya gini, ya Tuhan kenapa dia yang dapat awareness banyak ya padahal lebih berilmu dan beradab gue gitu. Iya, mungkin ada yang begitu gitu. netizen. Padahal dengan dia komentar seperti itu dengan merasa lebih pintar dari orang lain menunjukkan kalau adabnya nggak lebih baik daripada orang lain. Iya, maksudnya kan gitu. Maksud gue. Sebetulnya gitu. Karena kan guru yang sebenarnya itu jarang yang menggurui loh sebenarnya. Benar. Iya juga ya. Iya dong. Guru yang itu jarang menggurui Jarang ya. menggurui gitu. Iya. Dan ini netizen yang kayak gitu tuh dulu Koci pernah cerita sama gue, Coach Justin, dia bilang dari cerita yang Bang Adere baru kita tahu bahwa sebenarnya orang yang benci banget sama influencer atau apapun itu di kolom komentar berarti kan dia punya penyakit yang harus disalurkan lah gitu, atau enggak dia butuh tempat curhat lah, gampangnya simpelnya ya. Dan waktu itu Koci bilang kayak gini, Mal, dari 100 orang yang kan lu tau lah haters gue sebanyak itu kan, kata Koci gitu. Dari misalkan let's say 100 komen, yang nge-hate gua itu paling yang komentar hate tuh 10-nya doang, tapi 90 ini support lo gitu. Iya. Nah sementara lu terganggu sama 10 orang ini doang gitu. Iya. Terus tiba-tiba lu berhenti jadi pundit sepak bola atau lu berhenti konten cuma gara-gara 10 orang ini. Nah itu tuh kan malu, maksud gua kayak bayangin 90 orang ini kayak Koci, gue gak butuh lu berhenti jadi pundit sih, karena gue tetap suka sama lu sih gitu maksud gue. Tapi sementara kita tergubris sama 10 orang. Jadi karena kita gubris kesana jadi banyak, jadi yang 90 orang ini jadi terganggu. Apa gue salah ngefans sama Coach Justin gitu? Tapi wajar sih itu sebenarnya menurut gue. Karena kalau misalnya lu jalan di keramaian aja ya, misal jalan semua orang biasa normal terus ada satu orang kontol gitu. Pasti lu sadar dan terganggu kan itu maksud gue. Jadi apalagi kalau itu Koci yang ngomong, kontol. Sambil megang IQOS kan. Iya benar. Dua handphone dan 2 handphone dia. Tapi itu wajar dan poin Koci juga benar juga, nggak usah terganggu sama yang 10 orang karena 90 orang dukung lu. Dan balik lagi Coach Justin kalau nggak salah satu membership YouTube tertinggi di Indonesia. Iya, jadi ya apa artinya 10 hate comment buat dia kan? Ya nggak ngaruh, makanya dia tetap jadi kepelatihan terbaik gitu-gitu, bodo amat. Itu bukan Koci deh, tapi ya intinya orang-orang ini tidak mereka karena tidak punya menyalurkan tempat emosi gitu ya. Jadi mereka tuh butuh ini. Dulu gue ingat banget materi stand up-nya Radit tuh dulu udah lama sih. Radit tuh jadi suatu hari, ini cerita garis besarnya kayaknya netizen tahu. Dia lagi nyetir. Tiba-tiba dia tuh nabrak orang atau enggak dia nggak ngasih jalan orang lain sehingga si orang ini buka kaca, goblok lu digituin sama si. Terus Radit tuh bilang, anjing gue kayak apa gue segoblok itu ya, apa gue tuh hina banget, sedih gue jadi gue pas pulang ke rumah tuh kayak sedih banget perasaan gue digoblokin, apa gue emang goblok gitu. Nah suatu hari ada orang yang ngelakuin hal yang sama tapi ke gue, kata Radit gitu. Jadi gue lagi nyetir tiba-tiba ada yang kayak gitu nyerempet gue buka kaca terus Radit bilang goblok lu, digoblokin sama Radit. Terus katanya dia bilang ternyata enak, katanya dia bilang, ternyata mengeluarkan emosi itu enak, goblok-goblokin orang enak, katanya dia bilang gitu. Akhirnya gue pas pulang kata goblok lu, digoblokin semua, panselannya jadi gitu. Nah maksud gue adalah makanya tempat-tempat yang itu tuh laku banget, tau gak lu, yang kalau lu bisa mukul apa aja. Lu tau kan? Tempat yang lu bisa nyalurkan emosi, lu bisa pukul hancurin barang apa aja, itu bermanfaat loh gitu. Bener. Dan The Boys, lu nonton The Boys kan? Nonton. Ada satu orang yang dia tuh kekuatannya adalah dia bisa bukan reinkarnasi, kalau tangannya dipotong dia kayak Piccolo gitu, bisa
bisa muncul lagi. Iya. Nah dia menjadi semacam hooker gitu untuk menyalurkan emosi orang. Lu kalau mau potong tangan gua silakan, atau kepala gua gitu. atau ini gua silakan. Apa biar jiwa gila lu tersalurkan. Terus dia kayak semangat banget lihat darah semangat. Nah kita tuh butuh kayak gitu-gitu. Tapi waktu dia ngancurin barang, habis itu nyalurin emosi gitu, habis itu ada selebrasi CEO-nya nggak? Kan orang kan bisa beda-beda selebrasi bisa beda-beda. Dan mau ngikutin Neymar juga nggak apa-apa. Iya. Dan gue nanya aja gitu opsi. Dan Emily kan pernah bikin juga kayak gitu bang. Waktu itu di Epicentrum ada ruangan gitu, rumah bahaya menganggur. Jadi lu bisa mukul-mukul barang gitu kan. Adri cerita tuh. Iya, nah gue waktu itu masih di Emily kan. Terus gue coba lah promo ke Gen Z lewat gitu kayak, bro, nih mau nggak mukul-mukul barang nih? Oke. Bayar bang, iya bayar. Ngapain mending lihat papa di rumah katanya gitu. Iya. Maksudnya papanya emang petinju jadi sering latihan samsak, sering mukulin samsak gitu. Bapaknya Logan Paul gitu. Iya kebetulan gitu. Jadi nggak semua orang cocok juga. Gak semua orang cocok juga, ya benar. Ada sehari-hari udah ya gitu udah aja ngelepas gitu. emosi. Gitu. Nggak, lu kalau lu marah lu tertinggi tuh pernah nggak maksudnya lu marah sama maksudnya puncak stranger tertinggi gitu ya entah stranger atau enggak, apa sih yang bikin lu marah sampai detik ini yang anjing gue marah banget waktu itu momen apa gitu? Gue sering marah dan lumayan berantem sama strangers kalau yang nyerobot antrian gue. Di mana nih? Kondangan kah atau kayak antri check-in pesawat. Antri check-in pesawat, abis itu kayak antri mau beli makanan atau minuman gitu, atau ini deh di Indomaret sering tuh. Iya, lumayan sering Indomaret gitu-gitu tuh. Harusnya Emily bikin atau kalau ada yang mau bikin tempat sejenis gitu, bandara tempat yang tepat. Bener. Di Epicentrum orang pada happy mau nonton bioskop, mau belanja. Bandara nih ada orang delay lah, ada orang nunggu koper lama kan, banyak emosi-emosi terpendam tuh. Bener. Dan alasan mereka sama gitu. Buru-buru. Saya buru-buru gitu. Maksud gue kan, gue juga nggak enjoy juga ngantri di sini juga. Semua juga. Gue ngantri bukan for fun di sini. Bukan passion gue ngantri ya gitu maksud gue gitu. Berarti lu nggak bisa ke Dufan lu lihat orang akses kecil gitu lu kan. Enggak, kalau misalnya VIP. Kalau VIP akses ya udah emang dia bayar juga kan gitu maksud gue. Tapi lu pernah ngetes nyerobot gak? Soal maksud gue ternyata mungkin nyerobot itu enak menurut orang-orang ini enggak ya? Lu gak pernah ngetes nyoba gitu? Ya lu ngantri gue langsung lolos gitu. Nah gue alhamdulillahnya gue lumayan nggak ngelakuin hal yang gue nggak suka. Benci gitu. Maksud gue nggak suka diserobot, gue nggak nyerobot gitu. Makanya bahkan kayak ada kegiatan tertentu yang kayak misalnya orang harusnya ngantri. Tapi kadang kita punya privilege kan. Kayak misalnya misal Bang Kemal, Bang Oza udah lewat sini aja atau segala macem. Nah itu kadang pun gue nggak enak gitu sebenarnya. Lu nolak. Gue dan mereka nggak mau ditolak. Kayak udah bang lewat sini. Dan gue ngelewatin orang-orang ngantri itu gue ada rasa nggak enak banget gitu. Benar, karena lo udah pernah bersalahnya. Iya, gitu. ada rasa bersalahnya. Nah tapi gue pernah juga kan waktu gue dikirim oleh Fum yang baik hati ini ke Fuji Rock waktu itu. Kan gue gak dikirim. Fum tolong kirim saya Fum. Waktu itu kan gue ke Disney Sea kan. Nah gue beli tiket yang memang bisa bypass. Dan jadi kalau gak salah ya di sana tuh lu gak harus beli sepaket. Tapi ada beberapa wahana yang lu bisa bypass. Nah perasaan ini orang ngantri nih. Terus kita jalan aja gitu. Iya. Itu emang nikmat banget sih, harus gue akuin. Itu nikmat, memang nikmat. Dan gue bukan model privilege, oke? Ini gue beli tiketnya gitu. Itu emang enak banget rasanya gitu. Itu mungkin yang bikin banyak orang nyelak di bandara atau di kondangan segala macem gitu ya kan. Karena merasa bahwa kata keyword buru-buru itu tuh keyword pamungkas lah untuk dia bisa melalui itu semua gitu ya. Iya memang kalau sejauh ini tuh marah-marah tuh gue tuh orangnya jarang marah-marah ya. Maksud gue jarang kayak emosian lah gitu. Bahkan Yumi tuh jauh lebih emosian ke orang lain. Maksudnya dalam tanda kutip kalau misalkan tadi soal nyerobot, gue tuh gak berani negurnya slow. Yumi yang negurnya kayak bang antri dong mbak gitu. Terus gue kayak udah ya. Gue kayak gitu tuh tipikal orang yang udah. Gue emang jarang marah gitu. Gak tahu ya lu emang tipikal yang jarang marah gak? Atau lu sering marah? Jarang banget kan? Jarang banget gue. Lu marah komentar netizen aja lu upload ya maksudnya. Iya maksudnya gue lebih kemendem gitu. Karena gue konfrontasi gitu sebenarnya nggak terlalu gue lah gitu ibaratnya. Iya. Gue waktu itu kan ada Ustadz Jojo datang ke sini kan. Yang gue interview berdua doang. Terus gue bilang gini, Tat kadang-kadang kan kita kalau sholat nih ketemu orang yang dalam tanda kutip mungkin salah lah sholatnya atau enggak dia duluan daripada imam apa segala macam. Nah saya itu Ustadz mau coba negur, tapi saya sampai sekarang nggak berani. Terus kata Ustadz Jojo gini,
tetap lu harus tegur mal, karena itu ilmu buat dia. Maksudnya lu tahu yang benernya apa, terus lu lihat ada yang salah, lu harus tegur, karena nanti kalau enggak dosanya ke lu atau enggak gitu-gitu deh. Pokoknya intinya kalau lu merasa ada yang salah, itu emang lu harus negur. Di agama emang gitu kata Ustaz Jojo gitu. Nah, abis itu gue di masjid yang sama ketemu sama itu orang. Gue tuh sampai mikir kayak, gue cara negurnya gimana ya? Yang maksudnya yang nggak bikin dia marah. Maksudnya kalau tahu tiba-tiba, Bang jangan gitu kalau sholat. Kalau sholat tuh tunggu imamnya sujud dulu baru lu sujud. Jangan lu sujud duluan gitu kan. Gue mau negur gitu. Gak enak kan gak enak. Tiba-tiba bisa aja dia marah kayak, enggak lu so ngerti agama emang lu ahli surga yang gitu kan. Gue gak enak kan. Sampai gue mikir sampai abangnya pulang. Akhirnya gak jadi gue tegur juga. Tapi kalau konteks agama sih agak berat juga ngasih tau orang. Iya biarin masing-masing aja lah kalau agama lah. Emang takutnya. kecuali pasti emang lu ustadz gitu-gitu. Iya, kecuali lu emang ustadz gitu. Iya, itu emang tugas lu. Ustadz Jojo bisa ngomong itu karena mungkin beliau ustadz juga gitu. Udah biasa bilangin orang. Iya, tapi emang kalau ngasih tahu orang yang kalau dia ngelakuin kesalahan itu, misalkan tadi soal nyerobot, gue tuh suka nggak enak aja. Nah, kalau misalkan gini, lu ngebentak orang kan jarang lah mungkin kita ya. Kalau lu posisi yang dibentak pernah nggak sama orang gitu? Gue dibentak ya? Iya, karena mungkin karena kesalahan lu sendiri. Gue waktu itu di Eastern Promise kan barbar orang bule gitu kan. Kemang ya. Dan itu kan banyak orang Inggris gitu. Bener. Nah, gue ngumpul sama sepupu gue nih dan kita kayak udah lama nggak ketemu. Jadi kita berisik lah ketawa-ketawa. Nah, dia kayak meeting, terus dia gebrak meja gitu. Hey, come on man. Apa gitu? Pokoknya dia ngebentak kita lah gitu. Gue bilang lah, lu aja dulu ngejajah men. Maksudnya kayak gue cuma berisik di bar. Lu kan udah rempah-rempah kakek gue gitu. Kenapa? Ya udahlah maksudnya gitu loh ya kan. Raffles mana Raffles? Gue bilang mana Raffles sekarang? Dan tempatnya bar juga kan. Bar gitu juga ya. Gitu loh. Kenapa sih orang di bar nggak bisa sabar? Ya so gitu aja. Itu kan baru nggak harus barbar gitu ya. Itu harus paham konteks gitu ya. Gue sih dimarahin gak pernah, ditabok Justin Bieber pernah. Betul. Tapi maksud gue tadi tuh soal ya tadi kayak lu di bar, kalau lu berisik wajar aja karena itu emang tempatnya gitu ya. Betul. Nah gue tuh ada konten. Kalau gue kan posisinya udah punya anak kan, jadi gue tuh tahu bahwa ngurus anak itu emang sesulit itu, dan kadang-kadang mereka tuh berisik, lari-lari dan itu ganggu orang lain, which is bener gitu. Bahkan waktu itu Habib Jafar juga bilang kadang-kadang kalau kita bawa anak nih mal, kalau misalkan dia berisik itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk menenangkan karena mungkin ganggu orang lain gitu. Jadi bahkan kalau kata Habib Jafar tuh juga gue ingat banget kan, kita kalau baca Al-Fatihah itu harus tetap dilafazkan, maksudnya harus tetap diomongin, nggak boleh dalam hati kan, batal sholatnya. Jadi tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita ini. Nah, telinga kita harus dengar. Nah, tapi ketika omongan kita ini mungkin mengganggu jamaah yang lain, mal karena lu terlalu nyaring baca Al-Fatihahnya, lu boleh pelanin sedikit karena takutnya kalau lu terlalu nyaring jadi makruh. Mengganggu konsen orang mengganggu samping. Konsen orang samping. Ya itu harus ada kayak gitu-gitunya, boundariesnya kayak gitu harus ada. Nah, jadi ada konten creator yang dibilang kalau bawa anak kecil, tolong orang tuanya tenangkan anaknya karena nggak semua orang suka anak kecil, itu satu. Terus yang kedua adalah nggak semua orang merasa anak lu lucu. Lu doang yang menganggap itu lucu. Nah itu komentarnya beragam tuh, sampai yang dia bilang lu belum punya anak sih, nanti kalau punya anak lu tahu udah susahnya gimana gitu apa segala macam. Nah tapi gue nyadar itu posisinya emang jaga anak tuh sesulit itu kan. Di kereta aja nih, gue sama Nami kalau naik kereta kan dia suka banget naik LRT ya, suka teriak-teriak udah wah gitu-gitu. Gue tuh kayak semua orang kan ngeliatin jerk gitu kan, gue nggak boleh berisik. Nanti diulang lagi, setiap 2 detik 3 detik diulang lagi. Jadi emang sulit aja maksudnya kayak masa gue tutup mulut anak gue kayak gitu-gitu. Nah makanya kadang-kadang tuh harus ada semacam toleransinya lah maksudnya. Mungkin yang soal buru-buru tadi bisa aja benar-benar buru-buru, so kita kan nggak tahu konteksnya gitu. Maksud gua. Bener, nggak ada sih. Semua orang buru-buru sih di situ. Gua tetap nggak terima itu tuh. Ya tetap. Apalagi kalau di airport ya, di airport sih. Ya kalau lu datang lebih cepet lah. Iya benar. Logikanya di airport semua orang buru-buru pastilah. Iya, gue kalau di bandara pernah juga sih memang waktu itu gue hampir mepet datang kan sama bini gue, mepet banget datangnya gitu. Dan itu gue bawa koper. Jadi kan gue mau nggak mau harus ngantri buat masukin koper. Tiba-tiba ada satu orang Bang Kemal flight kemana? Ke Bali bang, dia bilang gitu. Wah bentar lagi dong dia bilang gitu. Ayo ikut saya aja, ikut saya. Nah, itu emang privilege tuh. Itu privilege tuh. Yeah. Dan ketika gue ngelewatin semua orang, satu emang perasaannya enak, mohon maaf nih jangan ditiru teman-teman, itu jelek. Tapi yang kedua adalah semua orang ngeliatin itu emang annoying buat kita sih, kayak
anjing lu ya, maksudnya Gak enak, gue tuh gak enak kan. Kayak dalam hati gue tuh orang-orang nih ngomong itu kayak tai nih orang nih Nggak, tapi kalau itu emang masih bisa gue ini sih. Karena kalau misal di apa namanya apa sih namanya tuh perusahaan pesawat yang kayak maskapai yang check in yang nggak banyak, loket check innya dan semua flight digabungin, pasti kan emang didahuluin yang udah mau berangkat gitu. Iya, memang fair. Memang fair. Dan mungkin lo ngerasa bersalah karena itu lo di Soekarno Hatta kan, jadi orang tahu lu gitu kayak wah ini Kemal nih mentang-mentang artis, mungkin gitu kan. Nah kalau gue kan waktu di Disney itu kan di Tokyo emang gue bayar satu. Dan kedua ya balik lagi lu dulu pada ngejajah gue gitu. Iya balik lagi ya bener. Kakek moyang lu maksa kakek moyang gue bikin jembatan. Jadi sekarang lu terima lah kalau gue ngelewatin ini gitu. Tapi emang kalau kita bertiga tuh konsekuensinya kalau di Indonesia ya kalau ngelakuin yang kayak gitu-gitu tuh potensi diomonginnya tuh besar gitu. Kayak gue kan jadi ada satu momen gue naik LRT karena gue sering banget bawa Nami ke sini kan, sehingga gue bisa duduk di kursi prioritas. Karena kursi prioritas tuh warna merah kalau di LRT, kalau yang biasa warna biru. Sehingga gue terbiasa duduk di situ dan itu selalu sepi tuh di yang peron paling depan tuh selalu sepi gitu. Nah karena suatu hari gue terbiasa itu dan gue nggak bawa Nami, gue pikir wah ini pasti peron yang 2, 3, 4 ke belakang pasti rame. Ya udah gue paling depan aja. Beneran sepi. Beberapa orang doang dan kursi prioritas itu kosong melompong gitu. Akhirnya gue duduk di situ. Dan biasa kan banyak orang juga yang duduk di situ. Gue pikir nggak apa-apa lah sekali-sekali ini nggak bawa Nami tapi gue duduk di situ karena toh banyak yang kosong juga gitu kan. Dan banyak yang udah terpenuhi lah yang biru-biru itu, gue duduk di situ. Dan gue pas duduk di situ gue tuh ngerasa kayak semua orang tuh ngeliatin gue, tau nggak lu? Yang kayak apa orang nih. Terus gue nyadar kayak orang main handphone terus ada orang begini aja, gue tuh kayak takut sendiri kayak apa dia ngerekam gue tuh kayak Palevi duduk di kursi prioritas padahal enggak. Akhirnya gue triknya gini. Gue ngeluarin handphone terus gue sosok ngerekam pemandangan belakang. Jadi gue ngerekam pemandangan belakang, terus gue berdiri dari kursi itu, terus gue ngerekam tiba-tiba pas gue liat handphone, wah udah nih dapat ininya, terus gue jalan keluar. Jadi pas pintu kebuka gue keluar, gue lari ke belakang masuk ke peron yang 5. Oh jadi lo gak di kursi prioritas lagi? Iya maksudnya gue takutnya emang gue direkam beneran gitu. Jadi gue akhirnya keluar dari peron yang 1, sosok kayak jalan keluar gitu. Padahal begitu peron 4, 5 gue langsung lari masuk lagi ke dalam karena belum sampai. Jadi gue caranya gitu. Emang kalau dilihatin orang nggak enak sih, apalagi kalau kita dikenal gitu. Di LRT kan kursi prioritas warna merah kan. Iya. Tapi di tempat yang lain tuh ada juga tuh kursi prioritas untuk yang warna merah. Maksudnya di Old Trafford kan? Iya bener. Untuk supporter ada prioritas. Iya bener. Gitu. Maksudnya di Bayern Munchen yang juara Bundesliga kan? Iya. Maksud gue gitu. Gue maksudnya gitu. Maksud gue gitu. Oh itu prioritas ya? Oh iya. Merah tuh prioritas. Iya. Merah tuh prioritas. Oh gue baru tahu merah tuh prioritas. Fajar bilang di luar, dia bilang merah itu prioritas bang. Bahkan kadang-kadang saking prioritasnya harus teriak solid. Nah itu terlalu jelas. Itu terlalu jelas. Kan Fajar. Udah gak bisa gue tolong dia. Itu gak bisa. Oh tadi dia masih enak tuh. Iya masih enak. Ya kan? Ya masih bola lambung kalau lu bola lambung. Ini udah langsung offside. Ini gue ada direct question. Nyetak gol offside. Iya maaf jangan diulangin gitu Jar. Jangan gitu ya Jar. Jadi gitu ya kalau soal marah-marah ya wajar-wajar aja ya. Tapi memang kalau tadi balik lagi kan soal umroh kita ada utang nih satu. Tadi gue skip saking panjangnya, mohon maaf nih guys. Kalau episode ini terlalu serius juga mohon maaf ya. Tapi yang soal umroh, nah itu ada utang satu nih sebelum kita udahan. Lu tuh umroh pernah ada kejadian yang itu nggak? Waktu itu kita belum bahas, lupa tuh. Kejadian yang menurut lu ajaib gitu ya waktu lu umroh. Gue umroh sih untungnya alhamdulillah lancar-lancar aja. Gue juga takut karena baca-baca komentar kan. Tapi pas gue jalanan sih alhamdulillah normal sih. Normal. Maksudnya, jadi nggak ada kejadian yang gimana gak ada gangguan sih. Gue kayaknya kena tai burung doang deh. Kena tai burung sempet biasa aja sih, tapi sebenarnya emang burungnya banyak kan sebenarnya. Iya. Oh lu kena tai burung? Iya cuman ya biasa aja. Oh, jadi nggak ada kejadian yang ajaib-ajaib gitu ya? Bisa aja gue bikin kalau mau FYP ya. Jangan, gak usah. Masa emang ada yang ada? Masa emang ada yang ada FYP? Gak boleh, masa emang gak ada? Gak boleh. Gak boleh. Lu ada emang? Emang lu ada? Iya benar. Gue udah ceritain belum yang gue ketemu Ustadz jalan kaki dari Indonesia ke udah. Tapi kejadian ajaib yang ke elunya langsung ada nggak ketika umroh? Kalau ke guanya langsung sih yang itu dong sih, yang Raudoh kan waktu itu zaman gua umroh kan Raudoh masih rebutan. Belum aplikasi ya? Belum aplikasi, belum giliran gitu. Nah sehingga pas gua ada di Raudoh itu gue bener-bener rusuh. Jadi ketika gue masuk Raudoh itu yang chaos banget kan, kayak pok gitu kan. Nah
tiba-tiba gue akhirnya satu poin gue sampailah di Raudhah itu, kedorong masuk ke dalam. Sholat gue di situ. Dan ketika gue sholat di situ, ini kayaknya semua orang ngerasain hal yang sama deh ketika di Raudhah. Ketika gue sholat di situ, entah kenapa gue ngerasanya kayak tenang, hening, dan gue sholat cukup lama di situ. Dan gak diusir. Dan kayak nggak diusir dan semua orang ini kayak chaos di belakang gue, tapi gue kayak nggak nggak ngerti ya. Gue ngerasa kayak kok gue ngerasa tenang aja ya, maksudnya nggak ada yang ngusir gue, terus gue bisa sholat lama di situ. Ya walaupun nanti mungkin netizen bilang ya lu tahu diri lah bang, maksudnya orang di belakang ngantri juga kan gitu, misalkan gitu ya. Cuma gue ngerasanya kayak tenang aja, kayak nggak ada gangguan apa-apa. Tiba-tiba gue jalan, ya udah jalan aja gitu. Maksudnya yang semua orang ini ngantri rebutan, tapi gue kayak jalan. Itu doang sih momen. Iya. Sama momen gue umroh tuh yang paling menurut gue ajaib adalah gue umroh itu sendiri. Iya itu udah spesial banget sih dari gue. Itu udah spesial banget. Rezeki buat kita lah semua itu. Udah bisa merasa. Umroh bukan di endorse ya? Enggak lah. Berangkat emang nabung. Bareng keluarga iya. Oh, lu yang mau Slo? Maksudnya lu yang punya itikat itu? Enggak, intinya diajakin bokap nyokap lah. Selagi masih sehat, bokap nyokap pengen bareng anak-anaknya semua gitulah. Oh, jadi langsung panggilan. Oh, datang nih gitu ya. Bener. Ya, kalau lu Za, maksudnya umroh atas keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Ya gue sama bini gue lah. Apa nazar kah atau? Enggak, emang pengen aja kan, itu belum ada yang pernah kan. Oh, dua-duanya gitu. Iya. Gue pengen sih ngulang lagi tapi bareng istri pengen gue. Iya, umroh lagi gitu ya. Iya, gue juga sih, maksudnya kemarin tuh hampir dapat kerjaan umroh tuh bareng istri tuh. Endorse tuh. Jadi mutawif. Iya. Enggak. Gue juga kurang percaya sih mutawif doi sih. Gue kurang yakin. Lo jadi mutawif pakai jaket Cleveland Cavaliers itu kayaknya. Iya. Dan dengerin lagu Slipknot itu ketika berangkat. Enggak, tapi memang kalau di Madinah sama Mekah ya kan, Madinah lay low gitu kan. Gue tuh sempat kepikiran mau tinggal di situ loh. Maksud gue kayak kalau lu financial freedom banget buat pensiun sebenarnya mungkin cocok juga kalau lu suka gitu kan di Madinah kan. Iya, dan banyak konten kreator juga kan di sana kan. Iya banyak juga. Iya, maksudnya tinggal di Madinah kayaknya seru gitu dah. Maksudnya nggak tahu ya, kayak santai hidupnya, tahu-tahu meninggal gitu. Iya. Ya maksudnya kayak nggak tahu aja maksudnya gitu. Tapi ini deh, balik Madinah lay low kan. Iya. Habis itu gue mau balikin kita ke marah-marah tadi dulu ya. Iya, boleh. Apakah mungkin rakyat Indonesia ini suka marah-marah karena cuacanya tropis ya cuy? Iya, dan jalanannya macet segala macem. Lo mikir gak orang Iceland tuh ada yang marah-marah gak ya? Anjing. Eskimo ada nggak marah-marah? Maksud gue paham nggak? Jadi kayak karena cuacanya sejuk dingin tuh jadi emosinya kurang. Karena gue ada satu teori nih, maksud gue kayak musik-musik Eropa Timur itu banyak banget menghasilkan band-band yang shoegaze. Betul. Oh iya. Band-band shoegaze gitu tuh banyak banget Eropa Timur, dan menurut gue itu karena cuaca dan faktor lingkungan gitu. Dan dari situ gue nangkap nih kayak Bon Iver orang nggak emosian deh. Iya. Karena musiknya gitu terus, maksud gue kayak di situ. Gue yakin dia kayak emosi. Bon Iver santai. Dan menurut gue itu karena cuaca gitu. Tapi kalau cuaca ngaruh ke emosi gitu ya, kayak Bandung kan termasuk adem kan. Iya benar. Nah sementara KDM. KD Krisdayanti. Oh KD. Kenapa lu lanjutin kan? Dia pernah ke Bandung kan Krisdayanti kan. Gue kira Anjing. Itu enggak, padahal gue udah KD santai dulu saat gue bilang tenang. Gue Krisdayanti pasti pernah ke Bandung dan gue rasa waktu dia di sana dia nggak marah-marah, marah lemos gue rasa karena Bandung adem gitu. Maksud gue tadi KDM, KD dan Mas Raul. Nah, KDM maksud gue tadi gitu. KDM. Bukan KDM gitu. KD dan Mas Raul lah. Iya. Padahal KD dan Mas Rui ya. Pemain MU bisa. Bener. Tapi gue percaya sih kayak karena sepupu gue yang pernah ke Sheffield juga bilang gitu slow kayak. Tapi lu kalau ke Sheffield lu ngerti tuh kenapa Arctic Monkey musiknya kayak gitu gitu. Gue nggak bisa jelasin tapi begitu lu di sana, gue ngerti nih maksud lu apa. Karena cuaca gitu. Emang enggak, kayaknya cuaca, tata kota, suasana itu kayaknya ngaruh banget dah menurut gue. Ya tapi hooligans tuh rusuh-rusuh, mau emosi-emosi juga. Iya juga sih. Tapi padahal tinggal di sono, atau enggak mungkin orang yang hidupnya bukan terlibat sama sepak bola kali ya. Atau enggak yang bukan die hard fansnya MU, die hard fans Liverpool gitu kali ya. Mungkin hooligans kan emosinya perkara bola doang, tapi sehari-hari mungkin mereka biasa aja. Based on rivalry football aja gitu. Iya. Kayak yang nyerobot lampu merah marah kayak menurut gue nggak tahu lah gue ada atau nggak, mungkin marah cuman nggak segede di Indo gitu lah marah. Gitu. Tapi kalau di film-film atau series gitu tetap ngelakson tin, woi, fuck, habis itu lewat lagi. Gitu doang aja sih. Tapi marah-marahnya karena Tapi gini, marah-marahnya di film yang lu lihat
Pas summer apa winter udah gitu deh. Iya, pasti pas summer yakin gue. Iya kalau winter. Pas winter gak ada orang marah-marah menurut gue. Iya emang jangankan marah-marah so udah pilek duluan. Iya. Iya tapi lu negara yang lu kunjungi paling dingin sejauh ini apa sama? Lu pernah di suhu berapa kalau ke luar negeri gitu nggak? Paling dingin, gue kan belum pernah ke Eropa ya. Oh iya belum pernah. Paling terdingin ya waktu ke Madinah. Sama gue juga kayaknya udah itu. Oh Madinah paling dingin ya? Iya, gue lagi pas musim dinginnya kan di sana, jadi emang dingin di situ. Oh Madinah. Iya. Gue belum ngerasain sih yang salju-salju yang pakai jaket bulu-bulu gitu. Swiss biasanya kalau orang-orang. Ya Amerika juga ada. Gue belum relate tuh pakai jaket-jaket tebal Uniqlo gitu, belum relate. Belum ada mau beli gue. Sarung tangan digini-giniin gitu belum. Iya. Beli hit tag gitu belum ada gue di lemari gue hit tag. Iya. Tapi percaya nggak orang yang yang cuaca dingin di Eropa ini dia seneng banget sama Indonesia gitu. Karena benar, tropis dia malah tanning gitu. segala macam kan. Kebalikannya kita tropis butuh ke sana. Jadi emang intinya adalah manusia nggak pernah puas bro. Asli. Benar. Ada aja kurangnya gitu bro. Namanya juga manusia bro. Bener. Dan kata si Fajar juga tadi dia bilang, Bang ngomong soal cuaca nih katanya. Ternyata udah ada buka coffee shop di Jakarta yang masalah cuaca ya bang. Apaan BMKG emang? Cuacana kopi gitu. Iya, elah. Itu suasana kali Jar. Masa ke situ si Fajar ya lah. Cuacana kopi ya. Iya. Terus kata Fajar ada lanjutannya tuh punya Rizky tuh bang. Oh iya. Rizky cuacana kopi. Jangan jar. Jangan gitu Jar. Ya kalau lu yang paling dingin Madinah dong ya. juga. Di Jepang lu summer di Jepang ya. sama. Oh iya. Benar. Dan Jepang kayaknya winternya nggak sekacau yang kayak Swiss gitu-gitu kan. Tetap dingin. Tetap katanya sih tetap. Winter mah tetap minus juga. Gue juga waktu itu pernah yang pas minus aja waktu di Budapest sama waktu kerjaan dulu. Oh Budapest bagus ya? Budapest bagus. Nah, pengen banget sih Budapest. Wah Budapest tuh, gue nggak ngerti apa ini Budapest doang apa semua Eropa ya. Tapi Budapest itu salah satu kota yang gue samperin. Itu tuh semuanya Instagramable. Iya, semua spot di kota itu lu foto apapun. Enggak. Keren gitu. Karena Eropa Timur tuh Budapest, Krakow, Poland ya gitu segala macam dan itu emang jadi tolak ukur arsitektur Eropa juga sebenarnya. Karena emang saking bagusnya gitu dan banyak gedung-gedung tuh yang terinfluence dari gedung-gedung di Eropa Timur. Jadi maka waktu gua masih kuliah tuh salah satu tujuan gue tuh pengen ke Budapest, Krakow. Oh iya lu kan arsitek ya soalnya ya. Iya soalnya emang bangunannya tuh bahkan rumah-rumah dan ininya ya, rumah-rumah dan pemerintahannya dan semuanya lah. Itu tuh harus satu visi. Maksudnya kalau modelnya klasik semuanya harus klasik. Mau itu gedung pemerintahan, mau itu rumah, mau itu apapun itu harus klasik dan warnanya cuma boleh 3 slow. Pokoknya catnya tuh lewat pemerintah dia cuma boleh cat kuning, pink sama apa gitu, coklat gitu. Iya jadi nggak boleh ada yang tiba-tiba hijau di situ, nggak boleh yang tiba-tiba merah, nggak boleh gitu. Lebih parah Yunani cuma boleh putih semua. Oh yang itu ya, cuma bisa putih semua. Greece. Yang apa? Yang apa sih yang itu yang biasa Santorini? Ya nggak cuma Santorini, Athena juga. Oh gitu, karena ininya kepercayaan mereka akan Greek itu maksudnya emang harus putih semua. Ada kepercayaannya gitu. Setahu gue ya. Anjir, harus putih gitu ya. Anjir kotor banget apa maksudnya? Ya enggak kan dicat lagi. Jangan. Maksudnya ada saus dikit. Masa mereka dari berdiri negara udah putih semua, masa nggak ada antisipasi untuk jorok barusan tuh mas? Iya harus ada dana keluar ya untuk pembangunan cat gitu ya. Tapi mungkin warna-warna dikit malah cakep ya, karena gue di Eastern Promise tadi waktu si bule marah kan, jadi itu gue di restoran sebenarnya bukan di barnya. Di dalam. Di dalam. Nah itu kan juga kayak warnanya cuman kayak coklat segala macem. Hijau bukan ya Eastern Promise ya? Barama Pub gitu ya. Barama Pub kan ada restoran di dalamnya tuh. Iya. Nah temen gue juga pernah ke Budapest juga, yang 3 warna apa Budapest ya? Yang tadi yang kuning sama ini. Iya Budapest. Temen gue bilang kayak, wah Za di Budapest tuh ternyata warna harus abu-abu semua gitu. Gue bilang lah, bukan kuning. Ya gue kan buta warna Za. Oh ya. Itu masa itu. Berarti gak ngaruh sama. Lebih parah tuh udah BW, mata itu udah BW tuh. Kayak namanya tuh abu-abu semua. Harusnya jokesnya Fajar itu sih. Harusnya kasih ke Fajar. Jangan lempar sendiri. Jangan se-confident itu harusnya sih. Gue kurang yakin sih. Lempar aja ke Fajar. Kata Fajar temen gue ke Budapest. Iya harusnya gitu. Bener. Harusnya gitu. Iya tapi emang Budapest sih slow maksudnya. Apalagi slow yang di sekolah arsitek lu dibilangin ini negara yang Jerman juga bagus. Jerman tuh banyak
Kalau Jerman lebih ke futuristik itu, banyak dari Jerman. Modern. Habis itu Vienna juga bagus. Kalau Vienna tuh mirip kayak si Budapest segala Austria itu. Ya, Vienna Italia nggak masuk ke Venezia gitu nggak ya? Itu nggak masuk. Ya bener ada pasti ada keunikan arsitektur sendiri lah. Cuman yang di look up banget di buku arsitektur tuh ya pasti Eropa Timur, Jerman gitu, Jepang gitu. Oh itu udah masuk buku arsitek pasti ya. Bener, kayak banyak arsitek jenius yang lahir dari negara-negara tersebut lah. Oh. Kalau kita apa ya ciri khas arsitektur Indonesia ya? Ya kalau kita apa Zak? Maksudnya ininya karakter Indonesia itu apa? Apakah bikin bambu terus dibongkar lagi gitu di bundaran HI gitu? Kalau karakter mau dicari pasti dari rumah-rumah adat kita pasti. Iya, yang rumah gadang, masing-masing ya. Atap pelana, namanya pakai atap pelana, habis itu atap kalau dulu ada atap jengki, jadi kayak ada atap kayak gini tuh. Itu tapi khusus untuk bangunan-bangunan yang rumah tropis gitu emang. Untuk memfilter matahari lah segala macam. Oh, jadi itu tipikalnya ya. Gedung DPR kita tuh arsitek Indonesia banget nggak itu, Slo? Maksudnya kan dengan secara desain maksudnya kan? Secara desain tuh Indonesia banget apa enggak gitu. Ya sebenarnya kalau nggak salah itu ada dari filosofinya terinspirasi dari bentuk apa gitu buku ya apa lupa buku gue ya? mungkin ya cuman gue lupa lah gitu. Oh iya ya maksudnya ada terinspirasi tetap dari Indonesianya ya. Waktu itu gue bentuknya tuh dibikin kayak buku gitu kan. Nggak tahu deh apa fix up dari bentuk apa gue nggak tahu. Waktu itu kemana ya? Ke Lampung apa ke Riau ya gue lupa. Jadi di Riau tuh ada satu gedung pemerintahan juga. Bentuknya emang beneran kayak buku kebuka. Ini kalau salah benerin ya guys, gue lupa. Tapi dia ada satu gedung pemerintahan. Dia tuh kayak buku dibuka gini bentuk gedungnya. Oke. Jadi kayak seret gitu. Jadi gini nih. Katanya dia terinspirasi dari buku di Riau apa di Lampung ya? Kalau salah benerin dia. Sama kemarin ini juga konsep yang menarik ya, karena kemarin gue kan gara-gara gue baru pindah rumah, jadi gue kan keliling-keliling perumahan untuk ngasih perkenalan ke warga gitu ya. Pas saya warga baru, saya baru pindah gitu kan. Nah ada satu rumah nih Slo, dia ngambil tanah letter L doang, jadi dibelokan gitu, dia ngambil pojokan gitu, terus dia jadiin rumah Slo. Jadi rumahnya tuh cuma lurus, misalkan dari sini cuma lurus gini doang, terus belok. Jadi nggak ada apa ya, kalau kita kan rumah kan ada kayak gini, ada ke belakang, ada ini, dia satu space ini doang terus belok gitu doang rumahnya. Dan itu dibikin lantai 2 apa 3 gitu. Anjing kreatif banget orang-orang ya. Kok dapat aja gitu ya. Iya, gua kaget kayak, "Pak, ini rumahnya lurus gini doang, Pak." "Enggak, Mas Kemal, itu belok ke kiri." "Wah, iya bener ngikutin beloknya. Letter L aja rumahnya." Arsiteknya jago tuh berarti mungkin kalau. Iya, maksudnya nah ide-ide yang begitu tuh, maksud gua ide-ide rumah-rumah gitu menarik. Gue kan anjing kepikiran ya rumah kan begitu apa namanya yang diajarin di arsitektur tuh mau gimana, sebenarnya kan problem solving kan. Lo punya tanah gimana caranya bisa se-efisien mungkin tuh bangunan lo, bisa ada fungsinya tetap ada. Cuman efisien dari segi financial, dari segi lahan itu pasti tetap. Jadi problem solver sebenarnya arsitek itu sebenarnya. Jadi ngelihat tanah kosong terus habis itu dijadiin kayak gimana gitu. Nah, kalau ngelihat tanah kosong dijadiin kebun sawit itu diajarin di arsitek apa enggak tuh Slo? Maksud gua gimana tuh Slo? Lo yang IC udah pernah nyoba belum sih? Apa? Yang IC udah pernah nyoba. Kayaknya enak deh ya. IC itu seger banget. Seger ya. Enak banget.